Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita membacakan visi dan misi STT Aletheia. Visi, menjadi lembaga pendidikan tinggi gerejawi yang memperlengkapi para pemimpin gereja untuk berteologi reform secara kritis, berkemampuan mengembalakan dan berkarakter serupa Kristus. Misi 1. Menumbuhkan pemikiran kritis dalam teologi reform. 2. Mengembangkan kemampuan pengembalaan melalui pendidikan kepemimpinan hamba, servant leadership. 3. Membentuk karakter serupa Kristus melalui pemuridan. Bersyukur karena setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dialah yang telah memanggil dan mempersatukan kita menjadi satu tubuh. Karena itu, mari kita rayakan anugerah-Nya yang telah memanggil dan mempersatukan kita. Kupuji-Mu, Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kamu semua.
dan menyertaimu juga. Firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 14 sampai 15 menyatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku, kita telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh dan menggunakan kasih itu sebagai pengikat. Tetapi seringkali kita masih saja hidup tanpa kasih. Saat ini mari kita renungkan secara pribadi, sudahkah kita mengenakan kasih itu sebagai pengikat? Atau apakah kita masih sering menyakiti sesama kita, baik sengaja maupun tidak sengaja, lewat perasaan, pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kita? Pada kaki salib Yesuslah kita bersandar, karena dari sana kita ditebus dari segala dosa-dosa kita. Pada kaki salib-Mu. Mari berdoa. Bapa kami yang adalah kasih, kami sebagai manusia biasa yang masih seringkali mengikuti keinginan daging kami, terutama di dalam hal mengasihi.
Kami seringkali melupakan ajaran-Mu ya Tuhan. Bagaimana kami harus hidup di dalam kasih. Kami membenci sesama kami. Kami menaruh dendam kepada mereka. Kami melupakan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Ini hidup kami. Hidup kami yang masih sering kali jauh daripada kata kasih. Kami mohon ampun ya Tuhan. Ampuni kami. Dan terus ajarkan kami supaya kami bisa untuk melakukan kasih itu di dalam kehidupan kami. Dari orang-orang terdekat kami yang ada di tempat ini, pun ketika kami keluar dari tempat ini, ketika kami bertemu dengan orang lain, terus ajarkan kami Tuhan mengenai kasih itu. Semoga ke depan kami boleh terus berkomitmen di dalam diri kami masing-masing untuk kami mengasihi saudara kami seiman. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku, dengarkanlah Injil kasih karunia Allah dari Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan memberontak terhadap aku. Karena itu, di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita, kita adalah orang-orang yang diampuni. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebagai orang yang telah diampuni, hiduplah senantiasa di dalam kehendak Tuhan, sebab kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 3 ayat 6-7. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Areng. Kita akan menyanyikan Change My Heart, Oh God. Change my
Mari kita berdoa. Sebagaimana pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau pada pagi hari ini, ya Tuhan, Engkau adalah penjunan dan kami adalah tanah liat yang hari ini datang di hadapan Engkau untuk mempersembahkan diri dan hidup kami, supaya kami boleh dibentuk sesuai dengan apa yang menjadi rencana, kehendak dan kemauan-Mu Tuhan, untuk kami menjadi hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Bentuklah kami hari ini lewat firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Tuhan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami diberkati oleh firman melewati perjalanan kehidupan dan panggilan kami untuk melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Terima kasih untuk tim ensemble yang hari ini melayani kita, mengiringi waktu ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Tadi malam saya kira ketika Bapak Ibu ataupun teman-teman mahasiswa berlatih di sini, istri saya tanya, Pak, itu ada acara apa ya di STT Aletheia? Saya bilang, kenapa? Wah, itu kok ramai sekali latihannya, latihan apa itu? Dan saya juga bilang, waduh, saya nggak tahu karena saya tidak diberitahu. Apa mungkin untuk acara kebaktian besok atau yang lain saya juga tidak tahu. Ternyata tadi saya masuk lihat, wah ini spesial sekali, ensemble yang sudah melayani. Terima kasih Bapak Ibu semua melayani kita hari ini. Mari kita belajar dari firman Tuhan, beberapa ayat saja yang saya akan bacakan untuk kita menjadi dasar dari perenungan kita terhadap firman hari ini. Surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-15. Sebetulnya satu perikop itu, tapi saya pikir waktu sangat cepat sekali ya. Oke, ayat 12 Kolose pasal 3, demikian firman Tuhan berbunyi, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah engkau telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, perenungan kita pada pagi hari ini adalah Christ-centered life, living as Shalom community. Kira-kira terjemahannya itu adalah hidup yang berpusatkan pada Kristus, bagaimana menikmati hidup di dalam sebuah komunitas Shalom. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, isu Kristologi yang banyak kita bicarakan pada hari ini terus-menerus menjadi ajang dari apa yang merupakan wadah perdebatan teologi yang kita ikuti, pelajari sejak sebetulnya zaman awal daripada sejarah gereja, yang sampai hari ini perdebatan, beda pendapat dan semuanya itu masih berlanjut. Perdebatan yang menimbulkan pandangan yang berbeda tentang siapa Yesus Kristus itu, kemudian membuat dua posisi yang biasanya muncul di dalam sebuah diskusi dan perdebatan itu ialah mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah ataupun ajaran yang sesat tentang Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, pada akhir bulan Juni yang lalu, saya ingat waktu itu saya masih di Jakarta, saya mendapat video dari teman saya yang memberikan sebuah gambaran mengenai video itu berkaitan dengan pandangan dari seseorang. Saya kira saya sebutkan namanya, yaitu Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Beliau adalah ketua dari salah satu STT di Jakarta dan hari ini juga sebagai ketua dari Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Teologi Agama, Perguruan Tinggi Keagamaan di Indonesia.
Saya menyebutkan nama karena menurut saya ini sebuah diskusi yang saya sangat terbuka sekali, ya, di dalam komunitas kita sebagai orang-orang yang berdebat atau orang-orang yang mempelajari mengenai kristologi. Saya kira saya tidak akan tutup-tutupi namanya seperti itu ya. Nah, karena saudara juga bisa lihat, dibuka di YouTube, wah ini munculnya banyak sekali. Bulan Juni yang lalu saya mengakses sekolahnya ini dan saya menyaksikan bagaimana beliau tanda tangan berita acara dari pelaksanaan asesmen lapangan di sekolahnya beliau ini ya. Saudara-saudara, saya tanya teman saya, kemudian bagaimana respon Anda? Seorang teman dekat dia sebetulnya, dan dia bilang ya saya menghargai dan semua. Oke, lepas daripada itu saudara, dalam video yang ditampilkan di situ saudara secara singkat, saudara bisa buka nanti di YouTube, Erastus Sabdono menyatakan bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah, dia bukanlah Yahweh, Yesus bukanlah juru selamat yang sebenarnya, dan Yesus itu jauh lebih rendah daripada Allah dan lebih rendah daripada malaikat dan semuanya ya, daripada Allah, hakikatnya itu lebih rendah daripada Allah sendiri. Saudara-saudara, di tengah-tengah keperbedaan pandangan dan konsep teologi yang tentu akan terus berlanjut, ya, pandangan ini direspon oleh anggota dari badan musyawarah ini yang terdiri dari ya lebih dari 100 anggota. Mereka protes dan tolak bahkan minta pendeta ini untuk mengundurkan diri jadi ketuanya badan musyawarah perguruan tinggi ya. Oke, itu diskusinya sampai pada hari ini, tapi saudara-saudara, kita lihat di sini di tengah-tengah keperbedaan pandangan dan semuanya itu yang masih terus akan berlanjut, kita hari ini sebetulnya ingin kembali kepada apa sih sebetulnya yang diajarkan oleh kitab suci tentang Yesus Kristus melalui surat Kolose yang tadi baru kita baca bersama-sama. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat mengenai latar belakang dari surat Kolose ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Waktu itu dia menerima pemberitaan ataupun berita yang disampaikan oleh seorang pelayan Tuhan yang pada waktu itu ada di sana yang bernama Epafras. Nah, Epafras pada waktu itu melaporkan kepada Paulus sebagai seorang hamba Tuhan senior, pelayan hamba Tuhan, pemimpin rohani senior. Dia katakan tentang keadaan bahwa ada ajaran sesat yang memang saat itu sedang marak menyusup di kalangan orang-orang percaya yang ada di gereja Kolose pada waktu itu. Ketika saya baca dalam bagian ini, seorang penafsir yang bernama Arthur Patricia mengatakan bahwa sebetulnya situasi sudah mulai menunjukkan kepada keadaan yang gawat. Ada banyak orang dalam gereja itu sudah mulai bingung dan kemudian tidak tahu memutuskan posisi mereka tentang apa yang diajarkan mengenai Kristus dan kemudian ajaran-ajaran sesat yang masuk ke mereka. Seorang ahli pakar dari perjanjian baru yang bernama Lightfoot, dia mengatakan bahwa ajaran sesat yang berkembang di gereja Kolose pada waktu itu dikenal dengan bidet Kolose, yaitu disebut sebagai ajaran filsafat yang penekanannya itu adalah apa yang mereka sebut sebagai this is the true knowledge. Knowledge berkaitan dengan ajaran, berkaitan dengan pengetahuan yang sebetulnya pada waktu itu adalah, menurut Lightfoot, ini adalah bentuk daripada apa yang dia sebut sebagai Judaizing Gnosticism, yaitu ajaran Gnostisisme, Judaisme yang pada waktu itu sedang berkembang di kalangan orang-orang percaya di gereja Kolose pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, untuk melawan ajaran sesat yang pada waktu itu berkembang di gereja di Kolose pada waktu itu, Paulus dalam suratnya sebetulnya memberikan, kalau saudara baca di dalam bagian awal mulai dari pasal 1 ayat 15 sampai sebetulnya pasal 3 ayat yang ke-16, Paulus secara gamblang dan memberikan porsi yang sangat besar sekali di dalam membahas mengenai teologi ataupun kristologi di situ. Secara khusus ia mengembangkan sebuah kristologi yang berdasarkan apa yang mungkin di dalam dunia studi mengatakan the Christ hymn,
Ya, the Christ hymn itu adalah terdapat umpamanya di dalam pasal yang ke-1 mulai dari ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Kalau saudara lihat di judul bagian itu dalam bahasa Indonesia dituliskan judulnya adalah keutamaan Kristus. Tetapi di dalam bahasa Inggris itu menggunakan istilah the supremacy of Christ. Ya, supremitasnya, tingginya, keagungan, kemuliaan dan kebesaran Kristus. Nah, saudara, kalau saudara baca dalam ayat-ayat itu dikatakan di ayat 15, ayat 16, 17, 18, itu dikatakan bahwa Yesus itu adalah gambar Allah. Yesus adalah dikatakan di situ sebagai pencipta dan ia ada sebelum segala sesuatu ada. Kemudian dia adalah yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati dan ialah yang memperdamaikan segala sesuatu di dalam dirinya. Lebih daripada itu kalau kita lihat dalam ayat yang pasal 2 ayat 13 bagian C dikatakan bahwa ia yang mengampuni segala dosa kita. Dengan apa? Dengan menghapuskan semua surat hutang dan semuanya. Saudara, konsep mengenai kristologi yang dikembangkan oleh Paulus kepada gereja di Kolose menunjukkan, mengagungkan, melihat tentang supremasi Kristus di atas daripada segalanya yang tentunya berdampak pada bagian dari karya penyelamatan yang Yesus lakukan. Saudara, lebih lanjut kalau kita melihat umpamanya pasal yang ke-1 ayat 18, di sana menunjukkan Paulus menekankan tentang pentingnya relasi antara kristologi dan eklesiologi dengan dia menggunakan sebetulnya konsep mengenai dalam sebuah analogi yaitu Yesus sebagai kepala daripada tubuh, saudara. Ya, nah kalau saudara baca di dalam bagian itu, umpamanya ayat yang ke-8 dikatakan sebenarnya dia bicara ayat yang ke-17, kemudian ayat 18 dia berbicara mengenai siapa Kristus itu. Kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Ibrani, Yunani ya, menggunakan kata estin he kapale tau somatos. Itu artinya bahwa dia adalah sebenarnya kepala daripada tubuh. Dan kepala itu adalah Kristus dan tubuh itu adalah gereja, tes eklesias sebetulnya di situ. Nah, saudara-saudara, mari kita sekarang melihat dari apa yang kita baca dari pembacaan kita pada pagi hari ini. Kolose pasal yang ketiga ayat 12, sebetulnya lompat di ayat 15, tapi sebetulnya mulai dari ayat sebelumnya, itu adalah merupakan bagian dari nasihat atau seruan daripada Paulus kepada orang-orang percaya yang ada di gereja di Kolose. Dan yang menarik saudara-saudara ketika dia berbicara mengenai konsep tentang manusia baru di dalam Kristus, Rasul Paulus menggunakan ataupun memakai di situ istilah, kalau kita baca dalam ayat yang ke-12 itu dikatakan sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh Kristus. Dan selanjutnya kalau kita lihat di sini, itu adalah kaitannya dengan apa yang akan kita bicarakan di sini berkaitan dengan konsep kita sebagai orang yang dipilih oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Dan harusnya apa yang dilakukan? Yaitu kita memiliki apa yang disebut sebagai orang-orang yang dipilih Allah. Hendaknya hidupnya berpusatkan pada Kristus sendiri. Oleh sebab itu kita lihat Christ-centered life menjadi bagian dari apa yang sangat penting di dalam bagian ini. Saudara, living as a Christ-centered life, ya. Nah, hidup yang berpusatkan pada Kristus itu sebetulnya yang kita ingin lihat salah satu bagian dari penekanan di sini. Nah, hidup yang berpusatkan pada Kristus itu adalah berarti bahwa hidup yang dikatakan melewati semua proses itu menurut apa atau sesuai dengan apa yang diajarkan. Kemudian apa yang dikatakan, apa yang dituliskan di dalam kitab suci. Dan pada akhirnya adalah menempatkan Kristus di tengah-tengah ataupun di dalam segala sesuatu di dalam diri dan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, untuk menghidupi kehidupan
yang adalah berpusatkan pada Kristus itu, maka itu berarti bahwa ia ataupun Yesus itu harusnya yang menjadi motor, menjadi penggerak daripada segala sesuatu yang memberikan motivasi, dorongan, dan semangat di dalam diri dan hidup kita lewat perkataan kita, lewat pikiran kita, lewat perasaan kita, dan lewat apapun yang kita lakukan di dalam diri dan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Tapi lanjut kalau kita lihat di situ sebagai orang yang tadinya hidupnya adalah berpusatkan kepada Kristus sendiri. Lalu apa dan bagaimana jati diri kita itu sebagai orang-orang yang dipilih dan dipanggil oleh Allah di dalam komunitas kehidupan kita bersama hari ini. Kita belajar dari ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 itu menekankan kepada kita bahwa orang-orang yang dipilih oleh Allah hidup di dalam sebuah komunitas panggilan ini harus memiliki apa yang dikatakan di sana, damai sejahtera Kristus Yesus. Ayat 15 mengatakan begini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah engkau telah dipanggil menjadi satu tubuh. Saudara-saudara, Lahse dan Lightfoot, ini sekali lagi penafsir, karena saya mencoba melihat pandangan dari beberapa penafsir ini. Mengatakan kata hendaklah di situ sebetulnya adalah mengacu kepada sebuah seruan, himbauan, berkaitan dengan sebetulnya sebuah keputusan bagi seseorang yang harus menentukan pilihan di antara sekian banyak yang menjadi pilihan di depannya. Pilihan, saudara-saudara, dengan kata lain kalau kita mungkin sederhanakan bahasanya, kalau kata hendaklah, bahasa Inggris sederhana, let's, ya. Nah, hendaklah itu dalam kaitannya dengan sebuah, kalau tadi seruan untuk memilih, untuk menentukan sebuah pilihan dari sekian banyak pemilihnya, pilihan itu adalah ingin dikatakan oke, kamu harus ataupun kamu diberikan kebebasan untuk memilih yang itu atau yang ini. Dan saudara-saudara yang kita lihat di dalam bagian ini, Paulus menekankan dan menggiring pembacanya untuk melihat hendaklah pilihan itu adalah pada. Yang disebutkan di sini adalah pilihan damai sejahtera Kristus. Nah, saudara-saudara, pertanyaan tadi mungkin katakan ya, apa yang harus dipilih? Nah, pilihan yang tadi saya katakan digiring sebetulnya oleh Rasul Paulus di sini adalah memilih damai sejahtera Kristus dan mengabaikan, kalau boleh katakan, yang lain-lainnya. Kata damai sejahtera Kristus itu sebetulnya kalau saudara baca nanti kata Irene tau Christo, ya. Jadi sebetulnya damai Kristus, damai, a peace of Christ. Betulnya ya. Nah, untuk apa kita memilih damai sejahtera Kristus? Ada yang menggunakan istilah peace. Dalam terminologi Paulus menggunakan terjemahan di situ adalah kata Irene tau Kristus. Saya coba bandingkan dengan yang lain, rasanya penekanan Paulus di situ adalah kepada Kristus, sehingga dia katakan damai sejahtera itu adalah harusnya damai sejahtera Kristus. Untuk apa? Itu pertanyaannya. Dikatakan lebih lanjut di dalam ayat ini adalah untuk memerintah hatimu. To rule in your heart. Menguasai. Kemudian kalau kita lihat di dalam bagian ini adalah sebetulnya memerintah hatimu itu digunakan frasanya itu adalah tais cardias human. Itu adalah sebetulnya berkaitan dengan menguasai, mengontrol di dalam sebetulnya ya, di dalam hatimu. Bahasa Inggris mungkin menggunakan let the peace take Christ to give an act as earthly betrayer in your heart. Jadi sebetulnya Kristus itu yang datang sebetulnya yang akhirnya menjadi seorang yang mengadili sebetulnya ya, memberikan masukan
arbitrator itu mungkin kalau teman-teman yang belajar tentang resolusi konflik ya, ingat itu ya, orang yang diminta nasihatnya, kira-kira seperti itu ya. Nah, hendaklah dikatakan di sana itu bahwa damai Kristus itu menguasai, mengontrol dirinya karena dialah yang menyediakan semuanya itu untuk kita. Nah, kata memerintah hatimu sebetulnya sama dengan menguasai, atau mungkin lebih sederhananya adalah memenuhi hatimu sekalian. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan permintaan dari Paulus kepada orang di Kolose, sebetulnya dia ingin katakan bahwa hendaklah atau kamu harus memilih damai sejahtera Kristus itu menguasai, melengkapi, mengontrol hidupmu. Sehingga kita melihat di dalam bagian ini memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Paulus sebetulnya di ayat itu, di perikop itu. Konteks itu Paulus adalah berbicara sebagai sebuah kerinduan dalam diri dan hatinya kepada orang Kolose untuk mengalami kelahiran yang baru dan memiliki hidup yang dikatakan dikuasai oleh damai sejahtera Kristus di dalam dirinya. Mengapa demikian? Kalau hati yang dikuasai oleh damai sejahtera Kristus, maka akan ada yang namanya ketenangan, peace. Ada yang namanya kasih, love. Ada yang namanya sukacita yang tadi kita sudah baca di dalam pembacaan kita dalam ayat penuntun kita pada hari ini. Yaitu adanya sebetulnya ikatan persaudaraan yang makin dekat di antara satu dengan yang lain di dalam komunitas kita sebagai orang-orang percaya pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kedamaian adalah milik dari setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Yaitu kedamaian yang kita dapatkan melalui kedekatan kita, kebersatuan kita dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang kita yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dikatakan dalam bagian ini, dikatakan bahwa through union with Christ. Saudara-saudara, saya mengajar kepada kita semua dari awal konsep dari Calvin mengenai the union with Christ sebagai salah satu bagian dari spiritualitas yang sangat-sangat luar biasa dikembangkan oleh Johannes Calvin. Menyatu dengan Kristus itu adalah menghasilkan apa yang disebut sebagai ketenangan, kedamaian, kesatuan, dan kesukacitaan serta ikat peran persaudaraan yang ada di dalam kita semua. Hidup yang menyatu dengan Kristus, tadi saya katakan menghasilkan kedamaian dalam diri kita. Lalu karena ada damai Kristus itu sebetulnya harus kita lihat di sini mewarnai seluruh kehidupan dan seluruh aspek daripada kehidupan kita di dalam sebuah komunitas kita, yaitu komunitas orang-orang percaya pada hari ini. Kristus yang hadir, Kristus yang berada, Kristus yang menguasai, hadir di tengah-tengah diri dan kehidupan kita sebagai komunitas orang percaya. Saudara, saya ingin menarik implikasi dari apa yang kita sudah pelajari tentang pengajaran Paulus kepada orang-orang di Kolose. Bagaimana menghadirkan damai sejahtera Kristus itu di dalam shalom ataupun shalom itu sendiri di tengah-tengah komunitas kita bersama sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin katakan it start with ourselves. Bagaimana selanjutnya itu harus mulai dari diri kita sendiri, baru kemudian orang lain. Mengalami damai sejahtera Kristus di tengah-tengah komunitas kita sebagai orang-orang yang telah dipilih dan dipanggil serta dikuduskan oleh Allah. Mari kita mulai itu dengan diri kita sendiri. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah ajang wilayah yang sebetulnya sangat sulit bagi kita semua. Saya kira kita tahu ungkapan umum
musuh terbesar yang paling sulit untuk dikalahkan adalah diri kita sendiri. Dan kita sulit untuk mengalahkan diri. Nah, di dalam komunitas kita bersama, di dalam kehidupan di sini seringkali kita suka melihat orang lain, kita suka mengkritik orang lain tetapi kurang bisa melihat diri kita sendiri. Kita lebih banyak menuntut orang lain, kita lebih banyak menyalahkan dan bahkan mengkritik orang lain. Saya kira kita belajar dari firman Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 3 mengatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu itu, sedangkan balok di matamu sendiri engkau tidak ketahui. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita harus membuang balok itu dulu, kemudian baru kita bisa melihat akan selumbar mungkin di mata orang lain. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita di dalam segala sesuatu, hendaklah kita memulai dari diri kita sendiri baru kita melihat orang lain. Ubahlah dirimu sebelum engkau mengubah orang lain. Memiliki hidup yang penuh dengan damai sejahtera berarti bahwa kita di sini dikatakan itu kita harus memiliki apa yang disebut sebagai damai sejahtera itu dimulai dari dalam hati. Bahwa damai sejahtera itu dibentuk dari dalam hati. Kardia sebetulnya. Nah, hati sebetulnya itu adalah mewakili dari seluruh hidup ataupun eksistensi dari seseorang. Dari hatinya terpancar macam-macam pengajaran. Tetapi hati itu sendiri, the kardia, itu adalah sebetulnya representasi dari seluruh keberadaan dan eksistensi kita sebagai pribadi secara utuh. Kenapa? Karena kardia adalah mewakili seluruh totalitas dari diri seseorang ataupun pribadi. Ia dapat nanti menjadi sesuatu yang berpengaruh, yang memberikan dampak, yang memberikan impact, mungkin bahasanya hari ini, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan kata lain, saudara, kita melihat di sini bahwa kalau Yesus Kristus adalah menguasai setiap pribadi kita, maka kita akan itu semua akan menjalar kepada komunitas di mana kita berada. Hidup yang dikuasai oleh damai sejahtera, ketenangan, sukacita, itu akan menyebar kepada komunitas di mana kita berada. Damai sejahtera yang dimiliki oleh setiap pribadi di dalam komunitas sama ini mempengaruhi, punya dampak dan pengaruh yang luas dalam komunitas kita bersama. Saudara sekalian, minggu lalu saya mengikuti acaranya Kick Andy. Saudara, Kick Andy menginterview dua sebetulnya waktu itu peneliti Indonesia yang punya dampak bagi dunia. Pertemuannya itu luar biasa dan mempengaruhi dunia. Salah satu, saya lupa namanya, tapi saya kasih foto, ada fotonya di tempat saya. Seorang peneliti muda sekali. Dia meneliti dia meneliti sebetulnya dia di Harvard University. Dia meneliti di situ tentang penyakit rabies, saudara, penyakit anjing rabies ya. Tapi kemudian tahun 2019 ketika virus COVID, kemudian dia di stop oleh kepala bagiannya di penelitian itu, oke stop kamu meneliti mengenai rabies, sekarang kamu teliti mengenai COVID. Dan saudara, waktu itu sedang ditemukan virusnya COVID dan semuanya untuk membuat melawan virus itu. Dan saya lupa namanya, anak ini dia dikasih tugas itu, saudara, dan dia berhasil mengembangkan hasil daripada virus yang dihasilkan di situ untuk diperbesarkan atau diperbanyak di seluruh dunia yang sampai hari ini kita gunakan itu ya, virus obat-obat yang dihasilkan itu Seneca ya, vaksinnya dari Seneca itu. Oke, itu satu. Lalu yang kedua,
dia menginterview seorang peneliti dari UGM. Nah, peneliti dari UGM ini menjadi luar biasa, saudara. Dia meneliti mengenai dengue itu apa ya? Demam berdarah, saudara ya. Nah, penelitian mengenai demam udara, saudara, singkat dia katakan begini, apa yang dilakukan? Dia melakukan itu adalah dia mengembangbiakan virus itu tadi, kemudian dia masukkan, kemudian dia menghasilkan telur, saudara ya. Telur itu kemudian dia kembangbiakan dari virus ini, kemudian muncullah namanya nyamuk-nyamuk baru, dan nyamuk-nyamuk baru inilah kemudian yang nanti akan berkembang di luar, kemudian nyamuk-nyamuk baru ini kawin dengan nyamuk-nyamuk Aedes aegypti itu ya, nyamuknya demam berdarah itu, dan kemudian setelah itu menghasilkan keturunan yang kemudian tingkat sebaran demam berdarah virus itu menjadi berkurang kira-kira 80%. Nah, saudara, apa yang dikatakan di situ? Bahwa virus nyamuk-nyamuk itu yang dihasilkan itu sebenarnya digunakan untuk melawan virus yang dengue yang ada di situ, sehingga mempengaruhi dan kemudian menghasilkan nyamuk-nyamuk yang tidak punya kekuatan lagi untuk menyebarkan namanya tadi itu demam berdarah. Nah, saudara, dari bagian ini kita bisa melihat bagaimana pengaruh dari nyamuk-nyamuk yang tadi itu adalah untuk sebetulnya dikawinkan dengan nyamuk-nyamuk yang berbahaya itu, dan kemudian berdampak luar biasa. Dan penelitian itu dilakukan di Jogja, dan itu melakukan hasilnya itu menjadi luar biasa. Saudara, kita melihat di dalam bagian ini dikatakan bahwa damai Kristus itu adalah damai yang dihasilkan oleh kita pribadi, tetapi itu disebarluaskan dan berdampak kepada komunitas kita sebagai orang percaya. Dengan demikian kita hidup di dalam sebuah komunitas yang disebut sebagai komunitas Shalom, yaitu komunitas yang hidup dalam damai sejahtera, ketenangan, sukacita, penuh pemeliharaan dan kegembiraan di dalam diri dan hidup. Karena hidup ini adalah hidup yang berpusatkan pada Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh belajar firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami hidup di dalam sebuah komunitas yang mencerminkan Kristus sebagai pusat daripada segalanya dalam hidup kami, dan Kristus yang adalah juga sebagai bagian daripada damai sejahtera yang kami miliki untuk kami bagikan kepada komunitas kami di dalam kehidupan kami bersama di sini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dipersilakan berdiri. Bersama dengan seluruh umat percaya di segala tempat dan di segala abad yang telah dipersatukan di dalam tubuh Kristus, mari kita mengikrarkan pengakuan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bersyukur untuk setiap perkataan Tuhan yang telah disampaikan melalui hamba-Nya. Mari kita responi firman Tuhan dengan membawa kehidupan kita sebagai korban syukur. Now thank we all our God.
Kita akan berdoa untuk 2 pokok doa pada pagi hari ini. Dan bersama-sama kita juga akan mendoakan untuk persembahan yang sudah kita bawakan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang ke tempat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap dosen yang ada di tempat ini di ST Aletheia yang begitu mengasihi kami, yang begitu semangat mengajar kami. Kami berdoa Tuhan untuk dosen-dosen yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan boleh tolong setiap mereka. Kami rindu Tuhan mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami. Bersama-sama bertumbuh di tempat ini, bersama-sama menjalani hari-hari bersama. Kami rindu Tuhan, biarlah Tuhan mencurahkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh pulih kembali. Dan biarlah Tuhan semangat dari dosen-dosen juga boleh ada di dalam kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk dosen-dosen yang ada yang masih aktif mengajar setiap kami. Dan juga dosen-dosen yang sedang studi di tempat lain. Tuhan tolong biarlah setiap mereka boleh sungguh-sungguh mendapatkan kesehatan, kekuatan serta kemampuan menjalani panggilan mereka sebagai pengajar di tempat ini. Biarlah Tuhan semangat daripada dosen-dosen yang ada dalam kehidupan kami boleh sungguh-sungguh belajar dengan baik. Sehingga segala sesuatu yang mereka sampaikan boleh kami terima dengan baik dan kami boleh melakukan apa yang kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh doa ini Tuhan yang jawab sesuai waktu kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi dunia ini, terkhusus mereka yang ingin atau bahkan sudah tertarik untuk bergabung dengan kaum LGBT. Kiranya Tuhan yang kembali memurnikan hati mereka serta menyadarkan mereka untuk kembali hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolonglah kami Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu, kami juga boleh mengajarkan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kami boleh hidupi sebagaimana kami Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhanlah tolong kami Tuhan, tengah-tengah dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini, kami pun boleh memberitakan kebenaran kepada saudara-saudara kami dengan penuh kasih, juga merangkul mereka Tuhan. Kami mohon belas kasihan daripada Tuhan. Kami menyerahkan pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berterima kasih ya Tuhan, untuk setiap hal yang Tuhan telah percayakan di dalam kehidupan kami, termasuk untuk uang yang kami boleh kelola di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di sini pun di mana saja. Untuk setiap orang yang dipercayakan untuk mengelola serta mengatur keuangan ini, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat agar mereka boleh mempergunakan uang ini dengan baik dan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu kepada kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Doksologi, doa berkat oleh Pendeta Areng Mutak. Doksologi. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera hari ini dan selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, dipersilakan duduk kembali, silakan mengambil waktu teduh.